Adobe After Effects. Ini program Adobe After Effects. Kita akan membukanya. Kita coba dengan double klik, lalu logo HIPME Split ini ada di sini. Import as footage atau import as composition. Ini sangat krusial dan sangat penting. Kalau misalkan teman-teman memilih import as footage, maka ini bentuknya akan utuh, nggak split lagi, nggak potongan-potongan. Makanya teman-teman di sini harus memilih yang dua ini, composition atau composition retain layer size. Kedua hal ini berbeda nanti hasil betotnya, hasil penyimpanan di bin-nya. Kalau misalkan composition retain layer size, nanti dari ukurannya benar-benar pas. Kalau misalkan composition aja, ukuran ini harus disesuaikan lagi. Sehingga saya sarankan teman-teman di sini import S-nya ke composition retain layer size, lalu kita import. Oke, double klik. Nah, akhirnya kita mendapatkan potongan-potongan. Tuh, potongan-potongan logo yang udah menjadi bagian-bagian tertentu. Langkah selanjutnya, kita trace si logo yang dibikin di Adobe Photoshop tadi menjadi sebuah garis. Ntar kita yang split ini kita jadikan say dulu ininya. Nah, logo ini kita klik, biar nanti ketika kita klik ini akan hilang. Maksudnya apa? Kita lihat aja prosesnya ya. Kita klik itu, terus kita auto trace satu-satu layer, auto trace. Abaikan pilihan-pilihannya, kita langsung oke saja. Lanjut ke yang lainnya, auto trace. Oke, base tangan 2, auto trace. Oke, semuanya kita auto trace, nggak terkecuali. Auto trace, auto trace. Auto trace ini jadi akhirnya kita mendapatkan bentuk path outline seperti ini nih. Nah, dibikin lagi sama After Effects-nya. Maksudnya diadaptasi lah gitu ya. Buat logonya kita auto trace juga semuanya. Begitupun dengan peta yang lebih rumit ini kita auto trace juga. Sip, iya. Sampai tahap ini kita sudah cukup aman untuk membuat sebuah logo untuk dibikin 3 dimensinya. Kita lanjut tadi di program Adobe Photoshop kita tidak membuat tulisan HIPME-nya. Sekarang kita akan membuat khusus tulisan HIPME-nya di Adobe After Effects-nya. Kita lihat tulisannya seperti apa. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, fontnya font biasa ya. Oke, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita simpan di layar yang kedua. Kita bikin khusus layar teks. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Sementara kita kasih warna putih biar kelihatan ukurannya. Di sini kita sesuaikan ukurannya dengan manual. Untuk sementara ini kita pas-paskan. Sip, iya. Oke. Nah, setelah ini kita rename teks HIPME. Lalu kita ganti colornya menjadi warna hitam.
Nah di sini tangannya saya baru bikin satu ya. Tangannya baru bikin satu, yang sebelah kanannya belum saya bikin. Itu saya bikin tangan yang sebelahnya dengan tangan kiri outline. Kita ikat, kita bikin jadi 3D. Kita klik R, rotation di aksis Y, kita diputar 180 derajat sehingga kita mendapatkan ukuran yang sama. Oke, udah oke. Yang ini kita rename tangan kanan. Kita rename juga ini. Oke, semua proses di sini udah selesai. Lalu kita bikin new composition. Kita ambil durasi sekitar 5 detik. 05 ya, 05 cukup menurut saya 05 cukup kita untuk membuat sebuah animasi persatuan animasi. Kita klik di sini logo master. Oke, lalu kita copy yang split ini ke composition logo master, dan ini adalah langkah yang paling penting, yaitu kita akan membuat kita akan membuat model 3D-nya dengan dengan plugin elemen 3D. Ini kegedeannya, ini kegedean harus dikecilkan. Sip. Lalu di sini kita akan membuat semua layernya ini menjadi shy. Diklik ini bagian ini nih. Kita select semua, kita klik bagian ini. Jadi nanti kita akan menyembunyikan ini dengan mengklik ini, hide all layer. Hide atau menyembunyikan layer-layer yang kita tandai. Jadi kita tandai dengan logo saya ini. Lalu kita langkah yang paling penting, kita bikin new solid layer, new solid, dan kita ketikkan di sini elemen 3D ini adalah plugin di After Effects. Jadi ketika teman-teman menggunakan After Effects, plugin elemen 3D ini bukan bawaannya. Jadi teman-teman harus menambahkan plugin ini di eksternal, harus menginstalnya maksudnya. Nah, untuk saat ini saya sebenarnya agak khawatir kalau misalkan membagikan secara serampangan di channel YouTube. Jangan-jangan nanti channel saya ke-ban karena terlalu banyak nge-share link-link yang sebenarnya harus berbayar. Jadi banyak banget deh sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau mencari plugin elemen 3D, dan ini karena itu adalah program yang sangat umum sekali dan teman-teman bisa mendapatkan di channel-channel tertentu dan semuanya oke gitu ya. Konteksnya di sini bagi teman-teman yang emang sudah menginstal plugin elemen 3D, maka ini adalah langkah-langkahnya untuk membuat animasi 3 dimensi dengan menggunakan elemen 3D. Langsung ke prosesnya di elemen 3D ketika kita membuat new solid ini, lalu kita masukkan plugin elemen 3D di sini. Klik ke ini ya, klik kanan, klik efek, cari yang paling bawah yang judul yang namanya video copilot. Di video copilot di sini klik elemen.
Nah, lalu klik efek control. Di sini ada banyak pilihan-pilihan dan biasanya orang-orang kebingungan di banyaknya pilihan-pilihan ini, pusing katanya. Kalau misalkan ini bagian-bagian mana sih yang harus di custom, yang harus dimodifikasi. Nah, ikuti saja langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saya akan berikan di video ini. Yang pertama, teman-teman pilih custom layers. Custom layer. Nah, lalu di custom layer ini klik custom text and mask. Di sini lalu teman-teman tinggal masukkan layer-layer yang tadi kita bikin. Yang ini nih. Kita masukkan ke path layer ini. Di sini akan ada 15 slot untuk path layernya. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama misalkan kita masukkan text HIPMI. Oke, yang kedua peta Indonesia, dan selanjutnya semuanya kita masukkan di sini. Bulat global kuning ini udah ya, udah. Bulat tangan. Semuanya kita masukkan. Jangan sampai kelewat ya, makanya saya di sini sangat hati-hati untuk masukkan bagian-bagiannya. Jangan nanti ada yang kelewat. Udah ya. Kalaupun ada yang kurang nanti kita masukkan berikutnya. Nah, setelah ini kita coba masuk ke scene setup-nya, lalu kita ini sembunyikan yang kita bikin tadi. Kita sembunyikan, kita hide, kita matanya ini kita tutup, lalu kita hide biar ada satu layer elemennya ini aja. Lalu kita klik scene setup. Scene setup. Ini adalah tampilan layar dari elemen 3D punyanya After Effects. Plugin bagus buat After Effects untuk membuat elemen 3 dimensi. Lanjut ke kita klik extrude. Nah, ini extrude ini akan muncul volume atau penambahan bentuk dari teksnya aja. Lalu kemana yang lainnya? Yang lainnya ada. Kita tinggal membikinnya dengan cara seperti ini. Nanti bentar saya tunjukkan langkah-langkahnya. Kita klik di sini extrusion modelnya, kita double klik, kita rename text HIPMI. Lalu kita di sini duplikat model. Di sini kita ini yang paling penting adalah custom path-nya yang mana nih? Yang kita mau bikin modelnya. Custom path 2 misalkan. Nah, ini peta berarti custom path 2 kita udah membuat petanya. Peta Indonesia, kita double klik rename. Lalu kita duplikat lagi yang peta. Kita ambil custom path 3. Oh, ini outline global. Dan begitu selanjutnya terus seperti itu kita sambungkan antara modelnya dengan pad-nya atau oh, ini outline-nya ada 2 bro, ini ada 2, berarti ini gak usah, custom pad 5 langsung. Oh, tangan, custom pad 5 ke tangan. Untuk muntir-muntir kayak gini, teman-teman tinggal mengklik and drag mouse-nya. Kalau misalkan mau menggeser-gesernya, teman-teman memencet scroll-nya, memencet terus scroll-nya, scroll di mouse ya, scroll di mouse. Di sini kita langsung memposisikan aja ya. Kita
langsung memposisikan ininya. Kita sama ininya ditaikin ke atas. Untuk posisi presisinya nanti kita atur-atur lagi. Dan dari sini kita sudah mendapatkan satu gambaran kan teman-teman, bahwa proses 3 dimensi itu dari awal sampai tahap ini kita sudah membuat suatu proyek rancangan yang ya mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami konsepnya gitu ya, bahwa konsep dari membuat animasi dengan elemen 3D seperti ini. Ini nanti akan berbeda kalau misalkan kita membuatnya dengan aplikasi lain. Misalkan kita nanti akan belajar dengan program misalkan 3D Studio Max, itu di tahapan membuat 3 dimensi pada tahap lanjutan. Dan kalau misalkan udah naik ke 3D Max, lumayan cukup rumit dan teman-teman ditantang harus benar-benar berkeinginan kuat gitu, mau belajar, karena pasti ada yang bertumbangan untuk tidak melanjutkan pelajarannya, karena ya untuk membuat 3D ini kita benar-benar harus harus mempunyai keinginan yang kuat. Ini terus seperti itu ya sob, jadi kita sambung-sambung antara model dengan part yang kita bikin. Nah, ini outline tangan kanan. Jadi prinsipnya kita buat duplikat layer, lalu kita sambungkan custom path-nya. Oke, sampai tahap ini kita bikin manual aja yang lalu yang ini yang tangan kita duplikat juga, duplikat model, lalu kita putar. Putarannya 90. 360 berarti ya, 360 derajat. Kita posisikan, kita tempatkan di sebelahnya. Oke, tapi ini juga udah kelihatan kan, kita benar-benar harus teliti untuk membuat posisi-posisinya. Rename kiri, outline-nya juga kita duplikat. Nah, jadi kelihatan pas enggaknya, jadi kelihatan kalau ditambahkan volume extrude ke depan.
Ini tinggal yang bagian atas ini, base yang globalnya nggak nampak ya. Kita lihat dulu di sini. Ini sebenarnya udah beres, cuma ini bukan udah beres 80%, cuma ini bentuknya naik ke atas ya. Gimana caranya agar ini bisa diposisikan? Elemen 3D bisa dilihat dengan menambahkan layer kamera. Jadi caranya teman-teman tinggal buat layer kamera, layer new kamera. Lalu di sini kita atur mau seperti apa sih fokus distance dan lain sebagainya. Kita oke. Kita klik C. Nah, di pilihan C ini ada pilihan fungsi. Ini fungsi untuk menggeser. Ada fungsi untuk menzoom. Ada juga fungsi untuk memutar. Nah, di sini teman-teman kalau mau menggerakkannya dengan menggerakkan kameranya. Kalau misalkan menggerakkan dengan transform yang tanda panah, ini hanya akan menggerakkan layer. Jadi nggak menggerakkan model. Jadi teman-teman harus menambahkan layer kamera untuk membuat 3 dimensinya menjadi berada di view atau di tampilan yang kita harapkan. Di arah pandang, tempat pandang yang bisa yang kita inginkan gitu ya. Ini tinggal kita memodifikasi yang bagian global yang base ini. Apa kita bikin baru lagi ya, itunya apa sih petnya. Ini ada sedikit trouble. Sebenarnya di tahap ini udah cukup oke, udah cukup selesai. Kita udah bisa mendapatkan bentuk 3 dimensi dari elemen 3D. Tinggal kita menambahkan warnanya aja. Cuma di sini ada sedikit problem di base kuning yang global atas ini nih. Jadi udah nggak apa-apa, kita bikin manual aja untuk base-nya. Selain kita tadi dibikin di Photoshop, mungkin ada trouble tadi di Photoshop sama link di After Effects-nya. Ini biasa aja ya, biasa aja, nggak apa-apa. Jadi ada cara lain untuk membuat base-nya. Kita bikin manual di After Effects. Caranya kita bikin, bentar ini kita sembunyikan dulu. Kita bikin layer new solid, real base loop, apa aja kata penamaannya ya, teman-teman bebas aja. Lalu kita bikin panduannya. Kita ambil ini referensi gambarnya, lalu kita bikin manual. Di sini terlihat bahwa untuk membuat sebuah logo atau apapun di program grafis apapun, kita benar-benar dituntut untuk belajar bersabar untuk menanti prosesnya hingga akhir. Kadang-kadang di tengah perjalanan kita menjadi bete dan lain sebagainya, tapi wajar sih sebenarnya. Cuma saya sarankan teman-teman untuk sedikit bersabar dan belajar bersabar untuk membuat prosesnya. Kalau nggak sabaran ya jangan main grafis. Oke, ini udah oke. WP-nya kita delete dan apa-apa presisi kita abaikan dulu. Real base globe ini kita masukkan ke elemen ini. Di bagian 4/15 saja. Oke. Masuk ke scene setup. Seperti
biasa kita cari partnya dan ada di 15 dan ini oke, kita udah mendapatkan bentuk logonya. Nah, kita posisikan di model 3D-nya. Oke. Kita posisikan. Ada sedikit bentuk yang tidak pas. Ketebalan ini kita sedikit rampingkan biar ini masuk ke outline. Sip. Kita mundurin sedikit ke belakang. Nah, oke. Iya, ini kurang lebih seperti ini bentuknya. Udah ada bentuk yang bisa kita lihat. Kurang lebih seperti ini detail modelnya. Lalu kita oke dulu, kita saving dulu di programnya. Ini biasanya yang sedikit kelupaan untuk teman-teman yang membuat project seperti ini adalah saving. Hati-hati, kalau misalkan komputer crash kita nangis sendiri kalau misalkan nggak di saving. Kita saving dulu ya. Ini udah oke, kita tinggal sekarang menambahkan warna, menambahkan color dari logonya.